Audio Jungle. Audio Jungle. Arema FC undur perkenalan pemain asing jika turnamen tim Jawa Timur batal digelar. General Manager Arema FC Rudi Widodo akan mengundurkan jadwal perkenalan pemain asing jika turnamen khusus tim Jawa Timur batal digelar. Arema FC tak henti menambah amunisi untuk bertempur dalam lanjutan Liga 1 2020 yang rencananya akan digelar pada Februari 2021. Pada Oktober silam, skuad Singoedan kedatangan dua pemain asing yang mengisi posisi back dan playmaker. Mereka adalah Chairuan dan Bruno Smith. Setelah kedatangan dua pemain asing, manajemen Arema FC kembali ingin menambah dua pemain lagi yang berasal dari luar negeri. Kabarnya, manajemen Singoedan berniat merekrut satu striker yang berasal dari Asia dan satu penjaga gawang. Akan tetapi, hingga saat ini pihak manajemen belum memberi bocoran terkait identitas dua pemain asing barunya. Bahkan Arema FC belum memberi kepastian waktu kapan dua pemain asing itu akan diperkenalkan kepada publik. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengatakan bahwa pihaknya baru akan mengumumkan nama dua pemain asing baru yang bergabung ke timnya usai ada kepastian tentang pelaksanaan turnamen khusus tim-tim Jawa Timur. Seperti diketahui, tim-tim asal Jawa Timur kabarnya berniat menggelar turnamen khusus sebelum Liga 1 2020 kembali digelar. Namun, pelaksanaan turnamen itu sendiri masih belum memiliki kejelasan. Rudi mengatakan, pihaknya akan mengundurkan jadwal perkenalan pemain baru jika turnamen khusus tersebut batal digelar. Rencananya, misalkan tanggal 30 November latihan, ya saya minta Felipe Americo, pelatih kiper, balik tanggal 28 November bersama pelatih fisik baru, ucap Rudi. Sekalian, strikernya juga order datang sekalian. Namun kalau Liga Jatim ini tidak jalan dan latihan digelar medio atau akhir Desember, ya skemanya sama saja, cuma ordernya akan saya delay, tandasnya. Sebelumnya, Rudi pernah menyebut bahwa pemain asing baru yang sudah dipastikan bergabung ke Arema FC adalah sang striker asal Asia. Sementara sang kiper, pihak Singoedan masih ingin melihat performa pemain lebih lanjut. Kiper alternatif terakhir, tapi kami lihat strikernya dulu, ucap Rudi. Kalau strikernya oke, kami akan melihat situasi kipernya. Kalau memungkinkan, ya bisa saja. Tapi kalau tidak, ya tidak, tuturnya. Respon keras Arema FC terhadap sikap Wali Kota Malang. Aksi turun ke jalan yang dilakukan Aremania dengan tajuk Make Malang Great Again atau MMGA Senin 16 September 2020 masih menjadi topik yang hangat di Malang. Aremania berhasil membuat Wali Kota Malang Sutiaji berjanji mengawal hasrat untuk mediasi Yayasan Arema yang sudah vakum dengan Aremania. Tujuan akhirnya menyatukan dua tim, Arema FC di Liga 1 dan Arema Indonesia di Liga 3. Sutiaji berani menjanjikan akan melacak siapa saja yang tercatat sebagai pembina dan pengurus Yayasan Arema di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Langkah selanjutnya, melakukan mediasi Yayasan Arema dengan Aremania. Sosok nomor satu di Kota Malang itu juga menyebut siapapun yang menghalangi menyatunya Arema sebagai pengkhianat. Wali Kota Malang itu memantik reaksi keras Arema FC, tim yang selama ini berjuang tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, termasuk di masa pandemi COVID-19 yang membuat kompetisi terhenti, merasa harus ikut bersuara. CEO Arema FC, Agus Surjanto memberikan tanggapan keras, meskipun fokus kepada keinginan mengaktifkan Yayasan Arema sebagai stakeholder langsung mengelola Arema FC, kami perlu memberikan tanggapan, tegas Agus. CEO Arema FC itu ingin Sutiaji mempelajari akar persoalan lebih dulu karena informasi yang baru didapatkan kemarin hanya dari kelompok Aremania muda
yang dengan wadah MMGA. Jangan sampai muncul kegaduhan baru karena ketidaktahuan atau kekurangan informasi terkait akar persoalan. Mengingat ini adalah persoalan rumah tangga Arema, lebih baik Wali Kota Malang mendapatkan informasi dari berbagai pihak, terutama yang terlibat langsung dalam pengelolaan Arema, tegasnya. Beberapa waktu lalu manajemen Arema FC sempat membuka pintu untuk sharing dengan Aremania dan kubu Arema Indonesia. Namun tidak ada titik temu sehingga Aremania yang tergabung dalam MMGA meminta bantuan kepada DPR dan Wali Kota Malang. Melalui pernyataan Agus juga seperti memberikan tamparan kepada pemerintah Kota Malang saat ini. Ia melihat situasi seperti tebang pilih dalam menghadapi aksi massa. Awal Oktober lalu Wali Kota Malang memilih tidak menemui demonstran yang tidak setuju dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga muncul anggapan Pemkot Malang hanya menggunakan nama Arema sebagai pencitraan. Maaf kalau boleh kami sampaikan, sampai saat ini kami belum merasakan kontribusi aktif Pemkot Malang kepada Arema. Sebaliknya, citra Arema selalu dimanfaatkan untuk pencitraan pimpinan dan Pemkot Malang, tegas Agus. Saat ini Arema FC tidak melakukan latihan di Stadion Gajayana, Kota Malang. Meski sempat berlatih di sana, pada awal musim manajemen Singoedan tetap membayar sewa lapangan. Justru Arema FC yang memberikan kontribusi pemasukan. Ketika latihan di lapangan Baliardosari Kota Malang, mereka pun tetap membayar sewa. Agus sudah mengantisipasi jika komentarnya membuat Pemkot Malang marah dan melarang timnya berlatih di wilayah yang dipimpinnya. Arema FC masih bisa menggunakan Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Namun jika itu terjadi, tentu akan membuat hubungan antara Arema FC dan Pemkot Malang lebih panas. Persija, Persib, dan Arema FC bisa jadi lawan uji coba Timnas Indonesia U19. PSSI telah mempersiapkan skenario terburuk jika Timnas Indonesia U19 gagal melangsungkan pemusatan latihan di luar negeri. Garuda Muda julukannya akan tetap berlatih di dalam negeri. Timnas Indonesia U19 saat ini masih berlatih di Stadion Madia, Jakarta hingga akhir November 2020. Garuda Muda baru akan menimba ilmu ke luar negeri jika PSSI telah memilih satu di antara Spanyol dan Korea Selatan sebagai lokasi pemusatan latihan. Jika kedua negara itu tidak dapat dituju oleh Timnas Indonesia U19, maka PSSI akan menjadwalkan pemusatan latihan sekaligus rangkaian uji coba di dalam negeri. Persija Jakarta, Persib Bandung, dan Arema FC dianggap menjadi lawan latih tanding yang sepadan bagi Garuda Muda. Untuk plan C, kalau kami tidak bisa keluar negeri, Timnas Indonesia U19 tetap akan berlatih di Indonesia. Kami akan mencari lawan uji coba yang kuat. Kan ada tim senior yang bisa menjadi lawan uji coba, kata Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Permasalahannya, apakah diperbolehkan ketika mereka berlatih lalu diselipkan kegiatan uji coba? Kalau di luar negeri bisa, sementara di sini bisa saja Timnas Indonesia U19 beruji coba dengan tim kuat seperti Persija, Persib, dan Arema FC. Jelas pria yang akrab dipanggil Iwan Bule itu. Sebelumnya, Iwan Bule telah lebih dulu memaparkan lokasi pemusatan latihan prioritas dan alternatif bagi Timnas Indonesia U19. Korea Selatan menjadi negara yang awalnya akan dituju, dengan Spanyol sebagai opsi kedua. Plan A di Korea Selatan, namun di sana ada karantina selama 2 pekan. Sayangnya, waktu 14 hari bagi mereka meski bisa latihan virtual. Yang kedua, cuaca. Mendekati akhir tahun, suhunya bisa mencapai minus 0 derajat. Kami khawatir mereka tidak bisa beradaptasi, ucap Iriawan. Spanyol adalah plan B. Kalau di Spanyol, suhunya 21 derajat, kami akan mempertimbangkan faktor ini. Prinsip pelatih Sintayong tidak masalah, yang penting latihan di luar negeri karena kami menginginkan lawan uji coba yang kuat seperti saat di Kroasia, tuturnya.